Hai semua, perkenalkan nama saya Maria Livia, saya dari kelas 10 analis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Oke, yang pertama kita akan mengenal organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia itu ada mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati dan pankreas, usus besar, usus halus, dan anus atau kolon. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pankreas. Proses pencernaan terjadi dalam dua cara. Pertama, pencernaan secara mekanik yang disebut dengan pencernaan fisik atau mekanik atau digestif, dan yang kedua itu pencernaan secara kimiawi yang disebut dengan pencernaan kimiawi atau digestif. Urutan proses pencernaan makanan dimulai melalui mulut, dari mulut menuju lambung melalui esofagus atau kerongkongan, kemudian menuju usus besar, usus halus, dan dikeluarkan melalui anus atau kolon. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, rongga mulut. Rongga mulut itu terjadi dua proses pencernaan makanan, ada yang secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi bersama yang mendorong dan memasuki makanan agar bisa masuk ke dalam lambung. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh lidah yang menghasilkan kelenjar-kelenjar enzim yang berperan dalam pencernaan kimiawi di rongga mulut. Proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut itu amilum ditambah enzim petialin akan dihasilkan maulosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan melalui kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanik melalui gerakan peristaltik yang dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan dan memasuki makanan agar bisa masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Struktur lambung itu terdiri dari kardia, fundus, esofagus, sphincter esofageal, pylorus, dan rugaya. Di dalam lambung terdapat dua proses pencernaan makanan, secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Yang keempat ada hati. Struktur hati terdiri dari hati, saluran bilus, pankreas, ductus pankreatis aksesoris, ductus pankreatis utama, kantung empedu, dan duodenum. Di dalam getah pankreas mengandung natrium bilikarbonat, amilase, tripsin, kemotripsin, dan limpase. Di dalam hati juga terdapat cairan empedu yang mengandung air, garam empedu, bilirubin atau pigmen empedu, dan kolesterol atau lipid. Selain itu, fungsi cairan empedu pertama ada pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin, yang kedua pembuangan kolesterol berlebihan, dan yang ketiga pengatur lemak. Hati sendiri memiliki fungsi sebagai pengatur kadar glukosa. Yang kelima ada usus halus. Struktur usus halus itu terdiri dari enterosit, lakteal atau pembuluh limfa, membran mukosa, sel goblet, pembuluh darah, dan villi. Usus halus atau intestinum tenue terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ulum atau usus penyerapan. Di dalam usus halus dihasilkan hormon-hormon tertentu. Pertama ada cholecystectonin atau CCK, yang kedua ada sekretin atau SCT. Getah dinding usus halus mengandung diskrase yang terdiri dari sukrase, meltase, dan laktosa. Yang kedua enterokinase, yang ketiga erepsin, yang keempat peptidase,
ada lipase. Di dalam usus halus terjadi pencernaan karbohidrat. Karbohidrat itu amilum dan amilase menjadi maltosa. Yang kedua, sukrase ditambah sukrosa akan menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, ada maltosa dan maltase akan diubah menjadi glukosa. Yang keempat, ada laktosa dan laktase akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu ada proses protein, itu ada pertama tripsinogen dan enterokinase akan diubah menjadi tripsin kimo. Yang kedua, kimotripsinogen dan enterokinase akan diubah menjadi kimotripsin. Yang ketiga, erepsinogen dan enterokinase akan diubah menjadi erepsin. Yang keempat, ada pepton dan tripsin akan diubah menjadi asam amino. Yang kelima, akan ada pepton dan kimotripsin diubah menjadi asam amino. Yang selanjutnya ada pepton dan erepsin diubah juga menjadi asam amino. Dan yang terakhir ada polypeptida dan peptidase yang diubah menjadi asam amino. Lalu ada pencernaan lemak. Proses pencernaan lemak itu lemak akan diubah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir ada usus besar dan rektum. Struktur usus besar terdiri dari kolon descendant yang ini dinamakan kolon sigmoid, yang ini namanya rektum, yang ini appendix, yang ini cecum, kolon ascendant, clip ileocetum, kolon transversum, dan terakhir ada anus. Fungsi usus besar yang pertama ada membentuk massa jenis atau kotoran, kedua mengatur kadar air, darah mineral, dan zat-zat yang berguna yang tersisa pada feses. Yang ketiga, membusukkan makanan dengan simbiosis dengan menggunakan bakteri Escherichia coli. Setelah makanan diproses di dalam usus besar, makanan akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Semoga apa yang sampaikan bisa berguna bagi kita semua dan bisa menambah ilmu untuk kita semua.